Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Johannes Ferry Caprianurak, kelas B, NIM 180-303-0060, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menampilkan atau menjelaskan review dari buku yang berjudul Psikologi dan COVID-19. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang kata, saya langsung masuk ke bagian reviewnya. Langsung saja. Kebutuhan akan identitas sosial bagian A. Ini paling jelas dalam kasus penguncian. Meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan orang bahwa mereka harus tinggal di rumah untuk meratakan kurva infeksi. Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Yang dibuat pada akhir Maret oleh Mark Walsh, salah satu epidemiologi, menasihati pemerintah Inggris seperti yang ditunjukkan grafik ini. Tujuannya adalah untuk memberitahu kita bahwa waktu untuk mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jenis intervensi lain. Argumen skeptis ini menunjukkan bahwa ketika hari-hari penguncian diberi nomor, demikian juga relevansinya perilaku dan psikologi untuk mengendalikan COVID-19. Untuk menilai validitas ini, mari kita mempertimbangkan dua intervensi yang paling banyak dibahas dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah penggunaan masker wajah, yang lainnya adalah penggunaan test trace, mengisolasi, dengan kata lain, mencari tahu siapa yang terinfeksi, cari tahu siapa yang mereka yang telah melakukan kontak dengan mengisolasi orang-orang itu sehingga mereka tidak dapat menginfeksi orang lain dan menguranginya. Apa yang dijelaskan oleh contoh-contoh ini adalah bahwa ada banyak sekali psikologis masalah yang membentuk dampak dari setiap tindakan yang mengatur di seluruh dunia sedang merenungkan atau menggunakan untuk menangani pandemi. Dan sama seperti pandemi itu sendiri yang unik dalam hidup kita, demikian juga kita melihat bahwa pertama waktu realisasi dan pemerintah bahwa perlu memanfaatkan psikologi sebagai elemen kunci dalam strategi untuk mengalahkan COVID-19 ini. Lebih-lebih lagi, ini benar-benar baru pemerintah melihat psikologi tidak hanya relevan dengan hasil tingkat individu, tetapi juga sebagai bagian integral dari hasil tingkat masyarakat. Namun tidak cukup untuk memahami bahwa kita membutuhkan psikologi sebagai bagian dari upaya melawan COVID-19. Hal ini juga penting untuk memahami apa semacam dari psikologi membantu atau menghalangi upaya tersebut. Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi, ada berdiri dan tradisi berpengaruh yang memandang orang-orang sebagai lemah mental, dilanda bias, dan ini tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas atau tekanan, dan karena cenderung terurai sepenuhnya dalam kritis. Kami telah melihat berbagai aspek dari tradisi kelemahan ini menghadapi COVID-19. Ketika bahaya yang ditimbulkan oleh virus mulai jelas, media penuh dengan cerita diperingatkan bahwa orang tidak memiliki kemauan untuk mempertahankan pembatasan yang berkepanjangan dan kelelahan atas perilaku tersebut. Dan setelah penguncian diberlakukan, media mengalihkan perhatian mereka untuk apa yang disebut covidiots yang melanggar peraturan, berbondong-bondong keluar ruang dan menyelenggarakan pesta dalam ruang. Di masa kritis, orang tidak hanya menginginkan pemimpin yang mewakili mereka dan bagian mereka masalah,
tetap juga pemimpin yang melakukan hal-hal yang mengatasi masalah tersebut. Hubungan sosial. Kita hidup di dunia yang berbahaya. Selain ancaman dan terorisme, iklim perubahan dan bencana alam, rasa bahaya kita menjadi sangat kuat karena dunia terhuyung-huyung dalam menghadapi pandemi sekali dalam 1 abad. Sementara ancaman mungkin terasa belum pernah terjadi sebelumnya. Reaksi orang untuk itu atau tidak, memang ada yang luar biasa kesamaan cara orang bereaksi terhadap ancaman dari berbagai bentuk dan bagaimana keanggotaan kelompok kita mempengaruhi pengalaman kita terhadap ancaman-ancaman tersebut. Krisis memiliki efek mendalam pada cara kita menarik garis antara diri kita sendiri dan orang lain, antara orang asing dan keluarga, antara saingan dan sekutu, dan antara orang asing dan sesama warga negara. Kita menggambar garis-garis ini termasuk secara khusus atau eksklusif. Salah satu ciri khas dari COVID-19 bahwa ia telah membawa fokus tajam pada kelompok tempat kita berasal. Mengingat potensi perpecahan yang dapat terjadi ketika COVID-19 dibingkai sebagai ancaman intergrup, mungkin tidak mengherankan bahwa banyak pemimpin dunia telah berusaha membingkai COVID-19 sebagai ancaman antar kelompok sebagai penyakit disebabkan oleh pihak luar. Hal ini pada gilirannya membuat perbedaan pada perilaku orang, misalnya identitas sosial. Tipifikasi meningkatnya kepercayaan orang terhadap sesama anggota kelompok serta kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam bekerja menuju kelompok tujuan. Kami telah menyaksikan ini dalam konteks COVID-19. Krisis saat keadaan darurat berkembang, ada curahan solidaritas kolektif, keberanian di seluruh belahan dunia, sebagaimana dibuktikan oleh Adobe Electoral Worker Campaign dan lonjakan kesukarelaan. Perilaku kolektif. Kita sering diberitahu bahwa COVID-19 adalah tantangan terbesar kita pada generasi ini, dan mungkin krisis global terbesar sejak Perang Dunia II. Jadi apa yang kita ketahui tentang bagaimana orang berperilaku dalam krisis, dan bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman untuk mengelola pandemi saat ini? Jawabannya mengacu pada gagasan bahwa orang secara psikologis rapuh di waktu terbaik, sehingga ancaman dan ketakutan memperburuk keadaan. Alasan ini menyarankan bahwa ketika Anda menambahkan psikologi kolektif ke dalam campuran, kita hanya berantakan, kepanikan, mengubah krisis menjadi bencana. Psikologi massa muncul dari keprihatinan tentang pembentukan masyarakat di era industrialisasi dan tentang pelestarian sosial memesan. Akar dari keprihatinan tersebut terletak pada keyakinan bahwa tanpa adanya hierarki yang jelas untuk membimbing mereka, orang tidak dapat berpikir untuk mereka sendiri. Mengingat kerapuhan psikologis orang dan kesia-siaan mencoba bernalar dengan mereka, ada kebutuhan untuk mengembangkan mereka. Jika masa adalah ancaman yang akan segera terjadi, ini akan mereka bangkitkan untuk menghancurkan tatanan sosial. Oleh karena itu, orang memiliki simbol padat dari semua yang ditakuti para elit. Di masa keramaian, orang dianggap pada dasarnya destruktif. Semoga suatu hari nanti kita akan hidup di dunia di mana COVID tidak mendominasi setiap aspek kehidupan kita. Tetap saja bahwa kapan hari itu tiba, dunia akan berubah secara dramatis. Untuk dibawa menghadapi perubahan, kita perlu mengeksplorasi peran proses kolektif dalam menentukan bagaimana kisah COVID-19 terungkap dan cara virus ditampung dan ditanggapi. Virus tidak membeda-bedakan, tetapi hanya tentang setiap aspek lain dari masyarakat. Tidak semua orang kapasitas untuk menghindari infeksi. Untuk kemungkinan mereka menghindari kesulitan keuangan kapal ditentukan oleh status tingkat kelompok dan
ketidaksetaraan kekuatan. Banyak di antaranya ditentukan oleh hubungan antar kelompok pra-COVID-19. Sekian ringkasan dari buku yang saya review yang berjudul Psikologi dan COVID-19. Sekian dan terima kasih.